Pemerintahan SBY periode pertama waktu itu baru berjalan separuh waktu. Ada desaan beberapa negara Eropa agar Indonesia meratifikasi aturan mengenai tembakau. Alasannya selain dari sisi kesehatan juga soal pertumbuhan perokok muda yang tinggi di Indonesia. Di Indonesia, tembakau memang sesuatu yang paradoksal jika tidak ingin disebut dilematis. Di Jambu Institute, demikian kami, saya dan teman-temannya Taufik Rahsyan menyebutnya. Rahsyan meminta saya membuat video dokumenter mengenai industri rokok di Indonesia yang tentu berkait dengan pertembakauan dan hal ihwal rempah semacam cengkeh misalnya. Hal itu akan dipakai sebagai semacam respon dari Presiden Indonesia SBY pada waktu itu untuk menjawab soal desaan ratifikasi tembakau itu. Rahsyan beralasan tembakau bukan hanya soal industri dan kesehatan, tetapi juga kultur, kebudayaan. Saya sih senyum-senyum saja mendengar argumen Rahsyan, ya orang yang cerdas. Meski alasan politis saya kira sesuatu yang biasa saja. SBY tidak mau meratifikasi aturan internasional berkait pertimbangan suara konstituennya. Bagaimana dengan pemilu 2009 kelak pada waktu itu? Kalau ia tanda tangani, bagaimana nasib pabrik rokok dan terutama buruh-buruhnya? SBY khawatir kalau pendapatan pabrik rokok menurun, nasib karyawan terancam, apalagi para buruh ini rata mendapat penghasilan dari berapa batang rokok bisa mereka hasilkan. Ini berkait lumbung suara SBY. Pemilu 2009 memang masih jauh, tetapi SBY seorang yang perfect. Bukannya dikesankan hati-hati, tetapi orang kemudian menyebutnya sebagai penakut. Begitulah orang Indonesia maha pandai mencari sisi negatif dan tangkas menegasi. Bahkan nekat masuk ke panggung lian, bukan untuk menjadi bagian, tetapi menyanyi lagunya sendiri. Punya panggung sendiri, tapi dipakai untuk rebahan, sesekali menguap atau melindur, seperti kejadian di kampanye terbuka Ganjar Mahfud di Sukoharjo belum lama lalu. Ada para pendukung 02 yang masuk ke arena kampanye Ganjar Mahfud itu, dan endingnya terjadi keributan. Apapun, saya pun berkaitan dengan penugasan video dokumenter itu pergi ke beberapa kota rokok seperti di Kudus, Kediri, Malang, Surabaya. Saya baru tahu meski tak seterkenal Kediri dengan double G-nya yang legendaris, pabrik rokok terbanyak justru di Malang. Merek rokoknya macam-macam yang belum tentu bisa kita temukan di Pulau Jawa. Beberapa mengirim khusus ke kota-kota tertentu di Sulawesi, Kalimantan, atau Sumatera. Ada juga rokok khusus para tukang kayu di hutan, dan seterusnya. Demikianlah, di era gadis kretek yang sekarang ini lagi ngehit, saya pun paham ketika Sampurno, Jarum, atau Adaro keberatan dengan pengakuan Boy Thohir soal sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia yang mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan Boy Thohir itu blunder dan karena itu kontraproduktif dan merugikan mereka sendiri karena harga saham mereka anjlok, juga boykot konsumen. Mungkin saja yang disebut Boy Thohir adalah sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia, namun mereka lebih sebagai penerima keuntungan daripada pendapatan negara yang tak sebanding dari pajak mereka. Klaim Boy Thohir dengan
851,5 triliun sebagai sepertiga pendapatan negara itu bukan berupa uang tunai. Beberapa di antara mereka dikenal sebagai para taipan yang kekayaannya bisa berupa saham dan surat berharga lain. Dan beberapa nama yang disebut Boy bukan nama-nama tanpa masalah, termasuk dirinya yang berkait dengan KPK atas kasus Gotoh dan seterusnya. Pertanyaannya menjadi dilematis ketika kita ngomong, benarkah mereka paling berjasa bagi negara dari sisi penerimaan pajak? Senyatanya tidak. Seorang teman yang ahli ekonomi mengirimkan kalkulasinya dari APBN Kemenkeu per Desember 2023. Catatan penerimaan pajak sangat jelas. Pemerintah Indonesia lebih menggantungkan harapan pada per pribadi wajib pajak yang sumbangannya pada pendapatan negara mencapai 74,2%. Dari nilai itu, penerimaan PPh pasal 21 selama Januari-September 2003 mencapai 154,9 triliun, tumbuh 17,4%. PPh pasal 21 berkontribusi 11,2% dari total penerimaan pajak. Sementara yang disebut-sebut Boy Thohir dengan sepertiga kekuatan ekonomi negara hanya mendapatkan senilai 10,62 triliun pada September 2023. Tidak sebanding. Meski saya tidak sekaya Boy Thohir, nggak ada apa-apanya tentu, tetapi saya sebagai pemegang NPWP sejak zaman Megawati Presiden merasa punya hak untuk mencintai negeri saya secara lebih baik dari mereka. Karena pertanyaan lanjutannya, apa saja yang didapat kaum sepertiga itu dari negara selama ini? Apa saja yang perlu ditagih negara kepada mereka yang kaya itu? Di situ bahayanya peng-peng penguasa-pengusaha kalau berkolaborasi. Dan banyak hal yang intinya presiden kuat adalah baik, tetapi rakyat kuat jauh lebih baik. Sebagaimana sesanti Bung Karno. Di tengah perselingkuhan peng-peng pengusaha, kita rakyat jelantah penyumbang pajak terbesar bagi negara dipicingkan sebelah mata oleh kaum sepertiga ini. Direndahkan martabatnya seharga sekarung beras 5 kiloan, seliteran minyak goreng, 5 butir telur. Bansos itu sendiri menunjukkan kegagalan pemerintah. Berapa besar jangkauan bansos untuk 9,36% penduduk miskin di Indonesia? Apalagi diantar langsung oleh Pak dan Bu Presiden dengan arak-arakan mobil, dengan para TNI sebagai juru angkut karung beras, dengan para fotografer serta videografer yang selalu diberi posisi yang enak untuk mengatur angle kamera agar tampak gigantik. Di situ kemiskinan dan kebodohan tidak semata takdir, karena bisa jadi pula produk kekuasaan yang disalahgunakan. Kecuali kita menganggap penyalahgunaan kekuasaan itu adalah takdir yang mesti kita terima begitu saja. Maka segala yang beda dicaci makilah sebagai penyinyiran. Pemilu yang mestinya adalah ritual untuk retreat agar bisa melenting lebih tinggi, alangkah mengherankannya jika justru dipakai melangkah mundur dalam sebuah pesta demokrasi yang memisahkan antara demos dengan kratein atau kratos, antara rakyat dengan penguasa. Di tengah anggaran Rp15.000 per Pak
tapi faktanya menjadi Rp2.500 per pak untuk snack KPPS, panitia penyelenggara pemungutan suara. Pemilu saja dikorupsi, apalagi kebenaran. Legasi Jokowi yang hendak paripurna justru dikandaskan sendiri. Mimpi rakyat jelantah jadi kayak kena prank nasional. Jokowi menyindir soal negara pom bensin, kita mulai dari nol ya, tapi dia sendiri yang mempraktekannya. Kita mulai dari awal lagi.